Karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri itu buta pada usia 4 tahunnya. Dan ada tracking kami dari kitab lainnya yang menerangkan bahwa di kamar perpustakaannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta itu tiba-tiba ada pena sendiri melayang-layang dan menulis ya di kertas itu. Ya, yang melihat itu katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berarti siapa yang nulis? Ya mungkin jin. Mbah muslim, mbah non muslim atau apa atau siapa. Ya. Inilah keterangan tracking dari eksternal tapi masih dalam internal Ba'alawi. Kitab eksternalnya pengarang yang diklaim Sulam Taufik itu. Ini jenengan bisa baca sendiri ya. Kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Mulai dari wasu'ila radhiyallahu anhu halistama'tum bil Habib Abdillah bin Husain bin Tohir faqala ama fi alamil maliki malaki amal alam malaikat ya fala wa amma fi alamil barzah. Jadi kumpul di alam barzah. Kumpul sering fastama'tu bihi marratin katsirah. Jadi sering kumpul. Jadi antara pengarang kitab Tadhkirun Nas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan pengarang kitab Sulamut Taufik ya, itu sering kumpul di alam barzah. Tapi ini berlebihan karena ini berdialog, berdiskusi ya, berbicara langsung dengan Allah, tawar menawar. Tawar menawar. Ini hampir sama seperti Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah langsung ndika kepadanya, mulki mulkuk ya. Kerajaanku semua adalah kerajaanmu juga. Jadi misalkan kamu adalah pemilik langit dan bumi ini. Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa Bintu Tarim, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Au kama qol amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, segenap pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia dunia sampai di akhiratnya. Pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan lagi ke hadapan panjenengan untuk bersilaturahmi, untuk intisyarul ilmi, berbagi informasi dengan niat tolabul ilmi, semangat minal mahdi ilal lahdi, untuk menggapai ridho ilahi. Semoga kita mendapatkan anugerah ilmu yang manfaat dan maslahah fid dunya hatal akhirah, untuk kebahagiaan kita, untuk kedamaian, ketentraman dan keselamatan kita, hasanah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas tentang ada 2 kitab yang kami sertakan di link
di bawah video kita ini untuk panjenengan semua mutolaah, pelajari bersama, buka-buka, adakan musyawarah atau bahsul masail agar bisa menemukan titik cerah sehingga kita mampu atau istitoah membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Karena segala sesuatu jika dipropagandakan secara terus-menerus maka akan terlihat sebagai suatu kebenaran yang semu. Karena seringnya diucapkan, seringnya dilakukan, apalagi jika diundangkan menjadi sebuah hukum yang harus dijalankan. Termasuk diantaranya kita akan men-tracking kitab Sulamut Taufik yang beberapa waktu yang lalu kita telah membahasnya, mengulasnya, yakni kitab yang diakui karya dari kalangan Ba'alawi. Kalau memang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillah ya ala tahqiq itu benar-benar karya dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi, maka konsekuensinya harus menerima apa yang menjadi akidah atau keyakinannya. Di antara keyakinan dari Habib, katanya kan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini adalah pernah berdialog, berdiskusi tawar-menawar dengan Allah pada waktu beliau khulwah, yang mana ini ada tertera dalam kitab Tadhkirun Nas, kitab karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kitab Tadhkirun Nas ini ada 2 juz sebenarnya. Nanti kita akan mengulas di channel ini dengan ulasan secara berkala dan bertahap. Kitab Tadhkirun Nas ini kumpulan dari dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wafatnya tahun 1334 Hijriah. Ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir wafat, umurnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini 15 tahun. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tadhkirun Nas, ini menyebutkan di dalam kitab karyanya halaman 214 juz 2. 214 juz 2 yang kami sampaikan untuk men-tracking siapa sebenarnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami. Memang ada kemiripan di dalam penetapan tentang hukum Islam ala mereka karena mengambil referensi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang kewajiban bagi pemerintah atau penyelenggara negara untuk membunuh orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau taubat ketika disuruh istitabah untuk taubat. Dibunuh, bukan diperangi tapi dibunuh. Illam yatub, jika tidak mau bertobat. Ini hampir sama seperti isinya Sulamut Taufik ketika membahas tentang
sholat, sebelum membahas tentang syarat sah dan rukunnya sholat. Di dalam kitab Al-Majmu', ya, kumpulan dari dawuh-dawuh dan karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu juga menukil dawuhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti itu. Lah ini mana yang benar? Ya wallahu a'lamu bis-shawab. Karena ada manuskrip Sulamut Taufik yang berbeda-beda, sudah mengalami interpolasi sini dan sana, yang akhirnya ketika kita mengikuti Sulam Taufik, maka konsekuensinya harus menerima apa yang menjadi kaidah keyakinan akidah dari pengarangnya. Oleh sebab itu ini kita akan men-tracking dari sisi kitab yang lain. Ini termasuk muasir. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini termasuk muasir, hidup sezaman. Cuma ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini wafat, umurnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu baru 15 tahun. Karena beliau Habib Ahmad ini umurnya 77 tahun. Kalau Habib Abdullah bin Husain ini 81 tahun. Coba para pemirsa dan pendengar semua buka Tadhkirun Nas juz 2 halaman 214. Ada keterangan tentang gangguannya ponakannya sendiri. Ponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, anak dari saudari perempuannya Habib Abdullah. Katanya seperti itu. Lah, tracking ini dimulai dari sebuah pertanyaan 214. Wa su'ila radhiyallahu anhu hal istama'tum bil Habibi Abdullah bin Husain bin Thohir faqala amma fi alamil malik mulk fala wa amma fi alamil barzah fastama'tu bihi marratin katsirah. Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang Tadhkirun Nas, ditanya apakah panjenengan berkumpul dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang katanya pengarang Sulamut Taufik itu, yang katanya pengarang kitab Miftahul I'rab, yang mengarang kitab Majmu' itu. Faqala amma fi alamil maliki fala. Iya, saya kalau di alam malakut ya tidak berkumpul dengannya, tetapi di alam barzah saya berkumpul dengannya beberapa kali, ya, dalam kali yang banyak, ini sering, ya, marratin katsiratin. Wa atlubu fis sana'i alaihi wa atnabu fis sana'i alaihi, dan saya juga memuji ya kepadanya. Wa qala mithla hadzal Habib, dan Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas itu juga berkata seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Idza jalasaul insan yastakhriju min afalihi faqat jami'ul yustakhraju min afalihi faqat jami'ul adabin nabawiyah. Ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini duduk bersama dengan orang lain, itu akan keluar sifat-sifat aslinya, yakni perilaku seperti perilakunya Nabi kita. Wal awamir asyariyah, dan pangandikan dawuh-dawuh yang berunsur syarak. Wa yajzumul jazim, mantap menyampaikan annahu la yaltafitu laftatan. Jadi tidak sampai guyon, ya, nggak serius, pasti akan serius, tidak noleh sana sini. Wala yataharraku harokatan, dan
tidak bergerak sana sini illa wa huwa tabi'un fi hadil habib sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perilakunya kanjeng Nabi Al Habib sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pernah kami podcast dengan Bindere ya dari Madura nggih. Romo Kiai Takliman ya, Bindere Takliman itu pernah mengatakan kalau Habib itu khusus untuk kanjeng Nabi saja. Jangan sampai yang mengaku cucunya apalagi palsu menggunakan nama Habib, dual Habibul ladzi turja syafa'atu dan seterusnya. Lah ini waqala al Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas in faddalana al faqihul muqaddam al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir akhafu alla yaruddu al faqihul muqaddam. Apabila al faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mengutamakan kepada golongan kita mengalahkan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, maka saya takut nantinya Al-Faqihil Muqaddam tidak meridhoi kita. Nah, ini pasti rujukannya ke leluhur mereka itu. Wa kanat lahu khulwatun yu'ayinu lahu fiha majlisan khoson wa yuhadziru ahlahu wa ghairahum minad dukhuli alaihi bi ghairi idnin. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini selalu khulwat, masuk ke kamar khusus ya, dan melarang orang untuk memasuki atau mengganggunya tanpa izinnya. Lah, ini pas faja Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ini termasuk muridnya, ya ponakannya, yang paling banyak menceritakan tentang dawuh-dawuhnya, yakni Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Fafatahal khulwah alaihi. Nah, pas khulwat seperti itu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang katanya Sulam Taufik itu, dibuka, ditotok fawajadahu mali al khulwah kullaha faraja'am. Setelah itu Habib Abdullah memalingkan diri selesai khulwatnya. Tsumma ba'da khuruji akhbaru bima ra'ahu minhu. Lalu setelah keluar dari tempat khulwat itu, dia memberi kabar kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ponakannya ya, anak dari saudari perempuannya. Wa sa'alahu an khalatihi tilka, dan tanya Habib Abdullah bin Umar kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir tentang khulwahnya. Fa'atabahu, maka Habib Abdullah bin Husain bin Thohir maidu ya. Wa qala kaifa wa ana hadartukum minad dukhuli alayya. Aku kan wis ngomong, ya ojo mbok ganggu, ojo mlebu ganggu aku. Faqala lahu qad waqana fiha wa akhbarani bi bajarolaka. Aku penting paman untuk bisa bertemu dengan panjenengan ya. Faqala kuntu fitil kasa'ah. Lalu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang katanya diklaim sebagai pengarang Sulamut Taufik, Miftahul I'rab sama Majmu' itu tadi ya, fi hadratillahi ta'ala. Aku mbok ganggu iku mau saya pas sowan di hadapan Allah Ta'ala wa nazalani, dan Allah mendudukkan saya berhadap-hadapan langsung dengannya. Jadi aku menghadap Allah langsung, saya berdiskusi, berdialog dengan ilahi Rabbi. Kok mbok ganggu-ganggu seperti ini? Kan wis tak kandhani, ya sudah tak nasihati, jangan ganggu-ganggu saya dalam khulwat saya. Wa qala li ya Abdullah. Nah, Allah ya berfirman atau apa ya? Ini kan kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kan memiliki pemahaman ya, yang bisa berdialog, berdiskusi langsung kepada Allah, dan Allah meresponnya ya. Itu kan malaikat Nabi Musa, Kalimullah, dan Rasulullah pada waktu Mi'rajnya. Tetapi kalau ada orang lain, misalkan seperti kita, waktu sholat, berbisik munajat kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran, itu ya berbicara dengan Allah. Tetapi respon Allah ini tidak langsung dapat kita tangkap ya kodenya. Wa qala liya Abdullah laka alayya ma syi'ta. Jadi Allah sendiri langsung ngendika tanpa melalui malaikatnya ya. Hei Abdullah bin Husain bin Thohir, kamu saya kasih permintaan apa yang kamu minta ya. Fakultu ya Rabbi,
Lalu saya menjawab, wahai Tuhan, as'aluka an tasyaffa'ani fi ahli baiti. Aku mohon supaya saya atau aku bisa mensyafaati keluargaku. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim. Oke, ya. Saya syafaati kamu untuk bisa mensyafaati. Saya izini kamu untuk bisa mensyafaati mereka, keluargamu itu. Fakultu lahu ya Rabbi. Saya minta lagi kepada Allah, ya Rabbi, li ashabun wa ahbabun muta'alliku nabi. Saya punya sahabat, kerap, teman-teman dan segenap pecinta atau muhibbin yang selalu menggantungkan dirinya dengan saya, ya Allah. Bagaimana ini? As'aluka anta syafa'ani fihim. Saya mohon supaya Engkau juga memberikan kewenangan kepadaku untuk bisa mensyafaati mereka. Faqala syafa'atuka fihim. Allah mengabulkan lagi. Ini kan hampir sama seperti yang kami bacakan di Muqaddimah tentang man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, itu bahwa yang bisa memberi syafaat itu tidak hanya Rasulullah SAW, syafaatul uzmanya saja, tetapi juga orang tua terhadap anaknya, bisa orang saleh, ya para nabi, para wali, bisa juga atas izin Allah lah ya. Malaikat juga bisa, syuhada, ya mukmin yang saleh, ulama, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu juga bisa memberi syafaat, ya, atas izin Allah. Tapi kalau tidak ada izin dari Allah, ya tidak bisa. Dalam arti bagaimana? Syafaat itu jangan diartikan seperti ketika menolong orang yang terbakar, ditolong dintasno dari tempat terbakarnya nerakanya. Tidak seperti itu. Maksudnya syafaat di sini adalah memberikan solusi, pencerahan, ya, melalui ajaran yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh malaikat Jibril Ruhul Qudus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini yang dinamakan syafaat-syafaat tersebut. Nah, Habib katanya, Abdullah bin Husain bin Thohir katanya, pengarang kitab Sulamut Taufik itu berkali-kali seperti Rasulullah ketika Mi'raj tawar-menawar dengan Allah, minta supaya bisa mensyafaati, ya, keluarganya, ya, sahabat dan pecintanya. Terus berikutnya, fakultu lahu wa man yahduru majalisi min ahlil baladi wa nawahiha. Tidak hanya keluarga, sahabatnya, orang yang bergantung ya dengannya, tetapi juga orang-orang yang hadir di majelisnya yang berasal dari negara-negara atau daerah-daerah lainnya dan seluruh penjuru dunia. Semuanya dimintakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang katanya pengarang kitab Sulamut Taufik itu. Faqala qad syafa'tuka fihim, dikabulkanlah oleh Allah permintaannya. Jadi langsung ini diskusi dengan Allah kok. Hebat ya. Fakultu lalu, dan lagi menawar lagi, wa ahli Hadramaut. Ya, seluruh penduduk Hadramaut ya luas. Tidak hanya Tarim saja, tidak hanya Mukalla saja, tidak hanya Sikhr saja. Kalau Hadramaut bisa provinsi ya. Yaman Selatan mulai dari Aden ya sampai perbatasan dengan Oman dan Yaman Utara ya luas sekali. Dapat disyafaati. Wa ahli Hadramaut wa man sami'a bi, dan orang yang mendengar nggih dawuh suaraku, wa taqoda fiyya, dan percaya meyakini akan kebenaran yang aku sampaikan. Faqala, Allah ngendika dawuh qad syafa'tuka fihim, dikabulkan semua. Hebat ya. Segala permintaan untuk bisa memberi syafaat kepada semua orang dikabulkan oleh Allah. Nah, ini diskusi beliau. Ini terserah nanti para kiai, para santri, seluruh ulama di Indonesia ini mau mempercayai, mengikuti Sulam Taufik ala Ba'alawi atau non Ba'alawi, terserah ya. Fakultu ya Rabbi, masih belum terima. Walima la tashfa'ani fi ahli asri kullihim. Terus bagaimana ya Allah, Engkau tidak mensyafaati lantaran atau wasilah tanganku untuk bisa menolong semua orang yang hidup
semasa denganku semua. Ya, ini tidak diterangkan apakah mukmin atau ghairul mukmin, muslim atau non muslim, tidak. Semua orang yang hidup di masa itu. Habib yang versi Ba'alawi, Abdullah bin Husain bin Thohir itu kan lahirnya tahun 1191 Hijriah dan wafatnya tahun 1272 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah. Berarti orang yang hidup di abad ke-13 Hijriah semuanya, tidak hanya di Hadramaut saja, semua kok. Walima la tasfa'ani fi ahli asri kullihim faqala, Allah berkata, ngendika qad syafa'tuka fihim, wis dikabulna kabeh wis. Ini hampir sama seperti Habib Abu Bakar bin Salim. Pada waktu hidupnya Habib Abu Bakar bin Salim itu malaikat mungkar nakir prei tugasnya. Karena apa? Ya hampir sama. Hampir sama seperti Habib ya Abdullah bin Husain bin Thohir yang diklaim pengarang Sulamut Taufik, pengarang Miftahul I'rab, pengarang Majmu' kalamnya sendiri itu. Lah, apakah ini dibenarkan? Jelas tidak sesuai dengan kitab karyanya sendiri. Walaupun di Sulam Taufik itu ada nukilan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, tapi kemungkinan besar melalui dari Risalatul Mu'awanah dan Nasoih Kediniyah pun ya belum tentu itu karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang menyandarkan itu adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri itu buta pada usia 4 tahunnya. Dan ada tracking kami dari kitab lainnya yang menerangkan bahwa di kamar perpustakaannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta itu tiba-tiba ada pena sendiri melayang-layang dan menulis ya di kertas itu. Ya, yang melihat itu katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berarti siapa yang nulis? Ya mungkin jin, mbah muslim, mbah non muslim atau apa atau siapa. Ya, inilah keterangan tracking dari eksternal, tapi masih dalam internal Ba'alawi, kitab eksternalnya pengarang yang diklaim Sulam Taufik itu. Ini jenengan bisa baca sendiri ya. Kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Mulai dari Wasu'ila radhiyallahu anhu halistama'tum bil Habib Abdillah bin Husain bin Thohir faqala ama fi alamil maliki malaki amal alam malaikat ya fala wa amma fi alamil barzah. Jadi kumpul di alam barzah, kumpul sering fastama'tu bihi marratin katsirah. Jadi sering kumpul. Jadi antara pengarang kitab Tadhkirun Nas Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas dengan pengarang kitab Sulamut Taufik ya, itu sering kumpul di alam barzah. Dan ada cerita yang disampaikan oleh murid kesayangan plus ponakannya sendiri, yakni Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu anak dari saudarinya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, saudarinya, yakni ponakannya ya. Dan sering menukil salah satu murid kesayangannya sendiri, belinya itu. Dan menceritakan tentang Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu sering kholwat. Dan pada waktu kholwat, pas ada kepentingan yang harus bertemu dengannya, maka diganggulah kholwat tersebut. Tapi akhirnya ponakannya itu sendiri dipaido, kamu berani-berani ganggu kholwatku, kan sudah tak nasihati, kaifa wa ana hadartukum minad dukhuli alayya. Tapi jawaban dari ponakannya sendiri, lahu qad waqa'na fiyya wa akhbaroni bima jaralaka. Aku kepengin ketemu ngomong-ngomong karo sampean. Terus langsung diceritakan pas mbok ganggu iku ya, aku iku fi hadratillahi taala. Aku berhadapan langsung dengan Allah taala dan Allah mendudukkanku posisi di depannya Allah sendiri, dan Allah berkata, berfirman kepada saya, ya Abdullah, laka alaiya ma syi'ta
Fakultu, ya Rabbi as'aluka anta syafa'ani fi ahli baiti. Faqala syafa'tuka fihim. Fakultu lahu, ya Rabbi li ashab wa ahbab muta'alliquna bi as'aluka anta syafa'ani fihim. Faqala syafa'tuka fihim. Fakultu lahu, wa may yahduru majalisi min ahli baladi wa nawahiha. Faqala qad syafa'tuka fihim. Fakultu lahu, wa ahli hadramaut wa man sami'a bi wa taqada fiyya. Faqala qad syafa'tuka fihim. Fakultu ya Rabbi walima la tasyafa'ani fi ahli asri kullihim. Faqala qad syafa'tuka fihim. Ini pengarang yang diklaim ya oleh Ba'alawi, pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Jadi ada halunya juga. Ada halunya juga. Walaupun jelas di dalam Al-Baqarah 255 yang kami bacakan di Muqaddimah tadi, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau diizini oleh Allah seperti ini bagaimana? Ya bisa-bisa juga, tetapi ini berlebihan. Karena ini berdialog, berdiskusi ya. Berbicara langsung dengan Allah. Tawar-menawar. Tawar-menawar. Ini hampir sama seperti Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah langsung ndika kepadanya, mulki mulkuk ya. Kerajaanku semua adalah kerajaanmu juga. Jadi misalkan kamu adalah pemilik langit dan bumi ini. Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa Bintu Tarim, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang ada dasarnya. Ada pedoman kitabnya ya dari kalangan mereka sendiri. Tidak hanya ini saja sebenarnya dalam Tadhkirun Nas banyak sekali kalau kami tracking ya. Tapi karena waktu yang terbatas, jenengan bisa mengulas, membahas, ya, memperjelas sekaligus memutolaahnya sendiri. Kami sertakan di haizin.com. Begitu juga kitab Majmu' kumpulan ya ngendikan dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Ada uslub kalimat dalam kitab Sulamut Taufik yang tidak cocok ya dengan pangandikonya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang Ba'alawi. Jadi kami sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik, pengarang kitab Safinatun Najah itu bukan dari Ba'alawi, tapi di Ba'alawikan yang Sulam Taufiknya, yang Safinatun Najah aman. Yang Sulam Taufik itu loh yang di Ba'alawikan. Ya, karena kami sudah menemukan manuskrip-manuskrip yang ditambahi, dikurangi, ya, dan banyak interpolasi di sana sini. Kalau kita menjadikan Sulam Taufik sebagai pedoman utama ya enggak. Itu kan termasuk kitab fikih dasar ya. Walaupun ada jasa besar dipelajari oleh kiai-kiai di pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama kita, tapi tidak hanya itu saja. Sulam Taufik itu kan di bawahnya Fathul Qoribul Mujib ya. Fathul Qoribul Mujib ya di bawahnya Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in di bawahnya Fathul Wahab. Fathul Wahab di bawahnya Al-Um dan seterusnya. Jadi ada kelas masing-masing, yaitu dasar pemula mabadiul fikihiyah bagi kita, anak-anak kita dalam mempelajari hukum-hukum fikih dalam beribadah kita, dalam ibadah beragama. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tracking yang kami temukan ini bahwa perilaku dari Habib katanya Abdullah bin Husain bin Thohir ini aneh ya, aneh, halu sama seperti halunya Ba'alawi. Apakah benar pengarang Sulam Taufik seperti ini? Jawabannya masih menunggu lagi ya, karena kalau kita lihat, baca, pahami, teliti uslub bahasanya kitab Sulamut Taufik tidak sesuai. Kitab Sulamut Taufik itu juga dimasukkan ke dalam Majmu'
Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi ini. Di sini, mulai dari halaman 280-an. Mulai dari halaman Risalah Atsaniyah Asyra, halaman 263. Halaman 263 nanti panjenengan baca Ar-Risalah Atsaniyata Asyrata. Risalah yang ke-12, yakni kita Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami teliti, ada beberapa kalimat yang beda dengan matan asli yang di luar majmuknya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Ada perbedaan, beberapa ada perbedaan. Jadi ini diklaim dimasukkan di sini, tapi yang Miftahul I'rab tidak. Ya. Miftahul I'rab tidak, karena itu membahas tentang nahwu. Jadi hampir sama, ada keterangan tentang apa yang diinginkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar semua buka 263 kalau ingin men-tracking, ya, mencocokkan isi Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq yang versi ini dan yang versi majmu' ini. Nanti bisa dengan cocokkan semua sesuai atau tidaknya. Jadi inilah usaha secara terus-menerus setiap masa, setiap abad dari mereka, ya, untuk mengarang karya-karya tulis pemikirannya disampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang ada. Sehingga bagi yang tidak meneliti, memahami, hanya sekedar membaca, maka akan mudah terlena, mudah terperdaya. Ya, karena klaim-klaim sepihak dari Ba'alawi sejak dulu kala. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, banyak sebenarnya banyak sekali. Bahkan di Tadhkirun Nas, ya, yang juz 1 itu sering saya sampaikan juga tentang hadis 3 dari Nabi kita. Ada seorang dari Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Yaqodoh. Jadi kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir berbicara dengan Allah, lah ini Habib atau Sayyid, ya, dari marga bukan Ba'alawi tapi Qudaimi, tapi yang mencatut, ya, menulis ini ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, ya, sama saja. Wa dzakara radhiyallahu anhu an Syekhi Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Atos. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ini menukil dari gurunya yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos, bahwa Habib Abu Bakar ini berkata, ya, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi itu berkumpul dengan Kanjeng Nabi kita. Ya, nanti masih belum kan, ya, nanti yang juz 1 kami sertakan atau kapan saja. Ya, kami sertakan juga Tadhkirun Nas yang juz 1 sekalian lah, ya, sekalian biar mantap, ya, kualitas dari channel kita. Yang juz 2 Tadhkirun Nas sudah, ini juz 1-nya nanti jenengan juz 1 buka halaman 118. Ini hampir sama seperti yang ada dalam Syarhul Ainiyah yang pernah kami bahas pada waktu yang lalu. Ini lebih jelas, maksudnya hadis buatan dari Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu bisa menciptakan hadis-hadis baru lagi. Sama seperti sholawat busra itu kan ya hadis baru. Wong yang ngarang itu kan Kanjeng Nabi kok itu. Sholawat busra, ya, ala Ba'alawi, ala yang Bangili Al Pasuruani, ya, Dalwa itu. Nggih. Jadi ini yajtami'u bin Nabi yaqodoh, kumpul langsung ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi jaga normal. Nggih. Faqala ya Rasulullah, uridu an asma'a angka hadisan bila wasitoh, halaman 118 juz 1 kami sertakan. Nanti ini bisa diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia, dari PBNU, ya, dari pondok-pondok pesantren kita, perguruan tinggi Islam, semua. Ayo, ini hadis baru buatan Ba'alawi.
Ya Rasulullah, uridu an asma'a angka haditsan bila wasitoh. Jadi nggak perlu sanad, nggak perlu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nggak perlu langsung Kanjeng Nabi kok. Jadi sekarang ini kalau kita ngikuti kitab dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini nggak perlu Quran hadis. Karena apa? Langsung ketemu Kanjeng Nabi. Kalau ada permasalahan apa saja itu langsung ya qadha loh ya. Nggak mimpi lah, kalau mimpi lah ya rumit lah mimpi. Ini langsung ya qadha. Pasti kan ada keturunannya yang bisa seperti ini gitu loh. Ya paling nggak dari Al-Hajar lah. Ya, dari Al-Muhdar lah. Ya, dari bin Yahya lah, dari As-Saqaf, Al-Atos, dari Al-Haddad, Al-Musawwah dan lain sebagainya. Masa nggak ada yang bisa mewarisi kemampuan seperti ini dari leluhurnya? Wong hebat super kayak gini kok. Kumpul dengan Kanjeng Nabi langsung ketemu. Wong yang non Ba'alawi di Jam'an Nur Khotib saja bisa kok, apalagi yang Ba'alawi gurunya. Oh, muridnya aja bisa kok. Jam'an Nur Khotib itu Kanjeng Nabi di depan saya, demi Allah, di belakang aneh. Bila wasitoh faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Said Ahmad bin Ali Bakar Al-Qudaimi, uhadditsuka bisalasati ahaditsa. Tak wa'i hadis telu. Kon, nah bahasa Surabaya, kon al awalu mazala rihu qahwatil ban fi famil insan tastaghfiru lahul malaika. Ngopi deh. Mari ngopi, masih ada bekas kopi negene. Selama ini masih ada bekas kopi, wah malaikat membacakan istighfar, memintakan ampun kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, atsani man ittakhadha sabhatan liyadhkurullaha biha kataba minadz-dzakirina Allah katsiran inda karabiya aw lam yadhkur. Kan tasbih ya. Gak ada. Jangan tasbih, pokoknya digowo tok loh, gak usah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gak perlu gowon tok lho. Sapa sing ngendika? Kanjeng Nabi. Padahal di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Daruqutni, dan kitab-kitab musnad lainnya, ya, nggak pernah kita temukan seperti ini. Atsani man ittakhadha sabhatan liyadhkurullaha biha kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran inda karabiya. Baik dia berzikir dengan sabhah atau tasbih tersebut, aulam yadhkur atau tidak berzikir dengan tasbih tersebut. Jadi orang-orang India itu ya bawa tasbih, kalungan tasbih itu, biksu-biksu kan ya. Buddha itu ya pakai tasbih, jadi nggak perlu subhanallah, nggak perlu. Pokoknya nggowo tok iku direken maca dikir lah, dikir nggih. Yang ketiga, hadis yang ketiga, halaman 119. Ats-tsalitsu man waqafa baina yadayi waliyin lillahi hayyin aw mayyitin faka'annama abadallaha fi zawayal ard hatta taqatta'a irban irba. Nah, ini kan sering disampaikan ini. Wali. Jadi wali ku sayang. Ya Habib Alus semua itu wali Allah semua. Yang hadis ketiga, barang siapa duduk ya di depan walinya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Ya di kuburan-kuburan itu. Ya ini dasarnya karena ini. Jadi mereka itu kultus kuburan atau makam leluhurnya itu ya ada hadisnya. Hadisnya kan Nabi, ciptaannya mereka sendiri. Wali yang lillahi hayyin aw mayyitin, gitu loh. Nah ini yang akhirnya mengarah ke, ya mohon maaf, ke hulu kemusyrikan, ya. Faka'annama seperti dia beribadah kepada Allah di seluruh penjuru bumi, kutub utara, kutub selatan, arah timur, arah barat. Hatta takut to'a irban, sehingga sampai tubuhnya itu tercerai-berai. Itu beribadah sampai tubuh ini lelah, ya, sampai luka berdarah, ya. Itu
sama seperti hanya sowan di hadapan walinya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bahkan ada tulisan tambahan lagi kok, sama seperti ibadah 70 tahun kok. Ada tambahan-tambahan lagi itu. Jadi wes salah ditambah salah lagi, ben mantep gitu loh. Halaman 118 dan halaman 119 Tadzkirun Nas nanti akan kami sampaikan di haizin.com untuk panjenengan semua pelajari bersama. Jadi kita ini memancing ya panjenengan semua untuk terus belajar ya, tidak hanya melalui pertemuan live streaming ini saja. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam mukadimah ini. Selanjutnya kita akan berinteraksi. Mohon maaf, kami tidak mempelajari terlebih dahulu komentar tulisan panjenengan, tapi insya Allah kami akan menjawab sesuai yang kami ketahui. Nggih. Kang Brot, Assalamualaikum Kiai Nur, Cengkareng hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Brot, nggih. Mohon doanya kami sekeluarga mudik hari ini diberikan kelancaran keselamatan. Amin. Nggih, nggih. Nggih, kami doakan semoga Allah yang Maha Pemberi keselamatan senantiasa menaungi rahmah, salamah, barokah kepada panjenengan bersama dengan keluarga mudik dari Jakarta mungkin kemana, nggih. Semoga tetap selamat kembali sampai ke kampung halaman, bahagia bertemu dengan sanak keluarga, silaturahmi, menambah berkahnya rizki, menambah berkahnya umur ini. Begitu juga menambah hidup ini semakin berarti. Nggih, insya Allah, nggih, kami doakan semoga lancar, selamat, tidak ada halangan suatu apa. Mungkin habis sahur biasanya, nggih Kang Brot, nggih, habis sahur biasanya sepeda motoran atau mobilan, nggih. Hati-hati, tetap, nggih, aman, nyaman, selamat, selumun, selamat. Sehat selalu mencerahkan umat khususnya Nahdien, nggih, siap Kang Brot. Pak Nur Hadi, Pak Kiai, pernah menerangkan bahwa terompet malaikat Israfil itu sudah ditiup. Mohon penjelasannya. Kemarin kan sudah. Tapi karena karakteristik manusia itu mahalul khotok wan nisyan, ya selalu lupaan. Ya maka kami ulangi lagi bahwa terompet itu kan tradisi Romawi, Yunani, Persia, Misri, ya, ketika melakukan peperangan antar sesama musuh mereka. Ketika mau perang ada genderang perang dan terompet itu dua-duanya seiring sejalan. Terompet itu adalah suara kematian. Kalau sekarang terompet itu menjadi sirine bencana perang atau bencana alam. Jadi ada sirine itu hakikatnya yang mengkode dari alam semesta adalah Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Kalau malaikat Israfil itu hanya 1-2 kali saja, ya tugasnya lah nganggur semua lah sampai sekarang. Enggak, sudah bekerja. Jadi terompet ini sekarang coba kita lihat di Israel, ya, di Bandara Ben Gurion sana, ya, dihantam rudal oleh Houthi, oleh Lebanon, oleh sebagian Suriah, ya. Apa yang terjadi? Kan sirine tanda bahaya. Kan gitu. Kalau ada rudal yang mau memasuki wilayah Israel, ya, maka langsung otomatis Iron Dome, sinyalnya menangkap gerakan benda, langsung menangkap dan mencegatnya di udara, jangan sampai jatuh ke daratannya Israel sana. Lah, itu ada suara. Itu apa suara? Ya, suara trompet itu, suara sirene, raungan perang. Kalau di Indonesia, suara trompet itu diganti dengan ambulan dan suara patroli polisi itu loh. Ya. Jadi dulu pada waktu corona, ya, orang itu ditakut-takuti sama ambulan ini. Nah, itu malaikat Israfil menjemput kematian, membawa orang mati dibawa ke kuburan, membawa orang calon mati dibawa ke rumah sakit. Nah, ini namanya terompet malaikat Israfil. Begitu nggih.
Pak Nur Hadi. Nggih, Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai. Kenil itu cara membacanya koneng klek Nederland Indis leher. Maaf lho Pak Yai, nggih siap, nggih matur suwun Pak Pamungkas Pramana, perhatian panjenengan. Nggih, nggih. Mungkin saya pas bacanya itu karena logat saya, mungkin kejawen gitu loh. Jadi terlalu Jawani, terlalu Nusantarani, terlalu Indonesiana. Jadi yang pas ya seperti panjenengan Koninklijk Nederlands Indische leher. Terus ini kan ledger. Ya, saya bacakan ledger ini membacanya leher ya. Jenengan mungkin sudah belajar bahasa Belanda. Ya ini bisa beda-beda Pak Pamungkas Pramana, tergantung dialektika ya, lesan manusia di mana dia berada. Aslinya bukan Nederland, Netherland. Nah, akhirnya berubah menjadi Netherland. Dulu itu kenapa kok kita mengatakan orang-orang Netherland itu dengan orang-orang Belanda? Karena dulunya bukan Belanda, Holanda. Dari bahasa Portugis yang menyebutkan bahwa wilayah kerajaan Belanda itu sebelah baratnya, ya barat ya dengan laut ya, pas itu ada yang namanya kota Holanda. Lalu seiring berjalannya waktu, negara mana itu? Negara Holanda. Terus sejarahnya gimana kok bisa jadi Belanda? Kita mengatakan bukan Belanda, Walondo. Nah, lalu wanya dibuang jadi Londo, Londo. Lalu wanya orang Timur Tengah bukan Belanda tapi Londo. Kadang mengatakan Hollandien, ya kadang-kadang begitu. Jadi nggak Belanda tapi Hollandi atau Holanda atau Hindi. Jadi Hindi Asyarki, gitu. Jadi Hindiah Asyarkiyah, yakni Hindia Belanda gitu. Orang-orang Hadrami kan mengatakan seperti ini, tergantung yang mengucapkannya. Jadi Holanda, jadi Belanda, jadi Walondo, jadi Londo. Sama dengan kenil. Yang penting kenilnya nggak hilang Pak Pamungkas Pramana. Koninklijk Nederland ya, sekarang nggak mau, sejak tahun 2000 itu nggak mau orang Belanda dikatakan Nederland. Karena apa? Tanahnya paling di bawah laut, Nederland, di bawah tanah, bawah laut, daratannya rendah, Nederland. Jadi Netherlands Indis leher, nggih matur suwun. Maaf lho Pak Kiai, nggih gak apa-apa. Nggih Pak Mas Permana, ini kan saling mengingatkan. Nggih gak apa-apa. Matur suwun, terima kasih. Bu Senjata. Assalamualaikum, Indonesia adalah bagian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Senjata, bagian dari surga dunia, sehingga banyak sekali orang atau kaum-kaum tertentu yang berusaha menguasai negeri ini dengan berbagai cara, lalu menjadikan negeri ini surga hanya bagi diri dan kelompoknya. Leres Bu Senjata. Ini sudah agenda, tidak hanya penjajah Walanda, tapi juga Nippon Japan atau Jepang sana. Begitu juga Perancis atau Al-Afronji, Perancis jadi Afronji jadi Perancis. Begitu juga Al-Injlisi atau Inggris ya, yang pernah menjajah kita. Bahkan sebenarnya Jerman ya itu juga berhak untuk menjajah kita karena menang perang, mengalahkan Walondo ya dalam waktu 5 hari saja dalam Perang Dunia Kedua itu. Jadi kita ya ini menjadi jujukan berbagai macam bangsa, karena surga jannah ya itu ada di tempat kita. Cuma mereka berusaha untuk membodohi kita dengan mencetak sumber daya manusia yang rendah supaya tidak mampu mengakses ya sumber daya alamnya. Nggih begitu Bu Zain Zeta dari Pamekasan Madura. Nggih. Jadi surganya untuk mereka sendiri. Sama seperti ketika para Habib Alawi berfatwa ya, seakan-akan seperti malaikat ketika di depan jamaahnya, tapi di belakangnya ya joget-joget. Di Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud itu joget-jogetnya fasih itu. Itu sama dengan penghinaan. Silahkan mereka bahagia, kita disuruh sengsara. Oleh sebab itu kenapa kok saya selalu membela
bahwa merokok itu boleh-boleh saja, halal hukumnya. Merokok, ngopi, dan bahkan seandainya ini mohon maaf, ganja itu dilegalkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kemanusiaan medis dan lainnya, perang, medis, perang, termasuk untuk anti sakit ya, untuk menghilangkan rasa sakit itu kan penting. Orang-orang Aceh dulu itu ya rujaan kuluban yang nganggo kuluban ganja. Baru-baru ini ditemukan ladang ganja di sekitar Bromo, Tengger ya, yang akhirnya diobrak semua, dicabuti semua. Nah, ini yang salahnya apa? Itu pohon surga sebenarnya, daun surga sebenarnya. Tapi ya peraturan kita yang masih belum mampu ya untuk membaca kemampuan sumber daya manusia kita. Kalau di Thailand sudah legal, di Belanda itu juga begitu. Kenapa kok Netherlands itu berubah menjadi Netherlands itu gara-gara memang terkenal untuk tidak pengobatan medis saja, tetapi untuk seks. Bagi diri mereka dan kelompoknya saja. Ini namanya penjajah saja. Ini namanya servis elektronik. Ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuningan Jabar hadir, izin nyimak, monggo. Nggih, monggo. Semoga Pak Isya selalu amin matur suwun, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin matur suwun. Santri gaib Muhibin Al Habib Yuya hadir ya, monggo. Santri gaib ini termasuk Muhibin mantan, nggih. Muhibin tapi sekarang Muhibin ulama. Ulama ul amilin, bukan Habib Ba'alawi, nggih. Matur suwun santri gaib, nggih. Kemringet. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ceritakan tentang HTI. Apakah sebuah ancaman nyata? Jika iya, kenapa? Atau apakah hanya ancaman bagi pemerintahan negara, tidaklah ancaman bagi umat Islam Indonesia? Pak Kemringet, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, di luar negeri itu banyak yang dibubarkan oleh pemerintah di mana HTI itu berada. Sama seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, sama seperti gerakan-gerakan di Lebanon ya, yang tidak pro pemerintah, ingin mendirikan khilafah. Lah, hampir sama tujuan HTI. Ya mohon maaf, kalau di Indonesia ini tidak cocok Kang Mas, para pentolan HTI. Rata-rata ada koneksi ya dengan Ketua Dewan Syuro PKS siapa? Ya, Salim Segaf Al-Jufri, yang saat ini sedang mengusahakan Sis Al-Jufri Palu untuk jadi pahlawan nasional. Jadi ancaman tidak adanya kemajuan ya dalam wawasan keagamaan. Ada ancaman Pak Kiai. Karena apa? HTI itu juga terlalu ya setengah radikal. Ya. Misalkan haram ya haram, ya sama seperti hukum fikihnya Kiai atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wajib bagi pemerintah ulatul umur untuk memaksa penduduknya yang tidak sholat untuk mau menjalankan sholat. Disuruh tobat, kalau dia malas sholat, kalau nggak mau tobat, tidak mau sholat, dibunuh saja. Setelah mati, hukumnya dia sebagai seorang muslim. Lah, kalau ini dijalankan, misalkan khilafah, misalkan ala manhajin nubuwah versi mereka, Indonesia ya luluh lantak semua. Jadi biarkan Bhinneka Tunggal Ika ada di Indonesia. Kalau HTI ini ancaman nyata, tidak terlalu serius ancamannya, tapi termasuk bagian daripada ancaman kebhinekaan di Indonesia, dan mayoritas HTI ini berhubungan dengan politik kekuasaan. Oleh sebab itu jangan diikuti, tidak usah dijadikan sebagai imam ya, karena HTI juga punya Imam Mahdi sendiri, punya Imam Mahdi sendiri. Imam Mahdi versinya sendiri ada, jadi beda dengan Imam Mahdi yang saya sampaikan selama ini. Nggih, begitu nggih. Jadi mohon maaf bagi yang bergabung di HTI, wis nggak usah macam-macam neko-neko. Ya, nggak usah neko-neko, nggak usah neko-neko. Nggih, kadang-kadang ini merekrut orang-orang yang paham agamanya kurang, sehingga
dijanjikan dengan surga, wedi diancam dengan neraka. Ya wis takut-takut saja. Nggih, Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Pak Alawi itu sesat dan menyesatkan. Mereka itu penganut sekte bukan Islam. Bagaimana hal ini menurut Romo Yai? Ada benarnya, Bu Arfi Fadilah. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tadzkirun Nas juz 1 halaman 118 119 menciptakan hadis sendiri, 3 hadis. Tidak hanya ini, yang lainnya berdasarkan mimpi-mimpi. Kalau ini hadis langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi yaqadhah, bukan finnaumi. Hadis tentang kopi, hadis tentang tasbih, dan hadis tentang duduk di depan wali, depan Habib Ba'alawi. Kanjeng Nabi difitnah, Kanjeng Nabi diklaim mengatakan ini dan itu, padahal tidak. Ini namanya apa? Ya penghinaan. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Diancam dengan falataba wa makatuminan. Enggak takut mereka. Wong mereka ngaku bahwa itu leluhur saya kok. Saya berbuat apa saja, dosa-dosa enggak apa-apa. Nanti akan diselamatkan oleh leluhur saya. Diselamat oleh Al-Faqihil Muqaddam. Gitu gitu. Pak Rifangga, bukti Allah cinta bangsa ini adalah tidak diperpanjangnya pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi dan menghadirkan para pejuang pelurusan nasab. Nggih Pak Rifangga, termasuk panjenengan. Termasuk Romo Kiai Joko Samad, Romo Kiai Syarif Rahmat, dan lain sebagainya, semuanya tidak saya sebutkan, termasuk panjenengan-panjenengan semua. Yang paling berperan di depan itu malah justru netizen. Netizen, tanpa panjenengan kami tidak bisa jalan. Nggih, sama. Jadi sama seperti informasi terkini adanya RUU TNI yang diprotes sana sini, dan bahkan ada yang kejam lagi, 2 tahun tidak bayar pajak kendaraan bermotor, menjadi aset negara, dirampas oleh polisi. Nah ini bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bangsa kok seperti ini? Ini gara-gara apa? Apakah untuk menakut-nakuti pertama? Atau seterusnya ini dijalankan di negara kita? Berbahaya. Ya karena apa? Negara ini bingung cari uang untuk membayari utang itu loh. Oleh sebab itu kalau presidennya saya, tidak seperti itu. Di Malaysia, pajak kendaraan bermotor khususnya kereta, mobil-mobil, itu 1 tahun cuma 150.000. Di Indonesia, Avanza tahun 2023 pajaknya 4 juta 1 tahun. Belum lagi pajak yang kendaraan mewah, semisal Alphard misalkan, 24 juta 1 tahun. Dipakai nggak dipakai, bayar pajak segitu. Di Malaysia itu sangat murah. Kenapa masyarakat kita berontak, tidak mau bayar pajak? Ya gara-gara kemungkinan kekesalan ya. Ya saya tidak menganjurkan untuk tidak bayar pajak ya, bayar pajak ya, bayar pajak karena memang pajak itu untuk bisa hidupnya roda pemerintahan kita. Bayari polisi, sopo nek nganggo pajak. Bayari PNS, TNI, bayari menteri, ya, bayari presiden, bayari anggota DPR, ya. DPD, siapa? Ya kita-kita ini kalau nggak bayar pajak bagaimana? Ya karena apa? Penyelenggara negara kurang becus ngurus negara. Kalau yang ngelola saya, wah, gak usah. Ya bayar pajak tapi murah. Murah. Dan dapat tunjangan setiap tahun, setiap bulan, ya, per kepala. Lahir cenger langsung dapat warisan 300 juta. Bisa, insya Allah bisa, seumur hidupnya, ya. Sampai dia menikah dapat jatah rumah bagi mereka. Nah, pasti kalau nggak ada gebrakan seperti ini ya kita 80 tahun merdeka ya serasa tidak merdeka. Oleh sebab itu harus ada gebrakan. Oleh sebab itu kenapa ini kok mahasiswa itu di Surabaya sampai maghrib, sampai buka di Indrapura demo itu tadi. Di Jakarta juga begitu. Lah mohon maaf kalau bisa agak direm demonya karena memang serba Pak Prabowo ini ya serba salah ya. Ya karena memang tuntutan keadaan. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mahdi yang mendapatkan hidayah ilahi, mampu membawa masyarakat Indonesia gemah ripah loh jinawi. Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia juga berkah.
Nggih, begitu nggih, Pak Revangga. Kok masalah untuk dinti Pak Revangga? Nggih, ben bejane. Assalamualaikum Yai Nur. Waalaikumsalam. Sebaiknya para habib dijadikan tukang ngarit saja, Yai. Jangan dijadikan imam agama, membahayakan umat, sangat menyesatkan. Lihat saja, Yai, yang sudah terdoktrin mendadak jadi budak gedabrus. Nggih. Yang menjadi muhibin budaknya Mbak Alawi itu tidak hanya dari kalangan santri loh, Pak Ben Bejane. Kalangan kiai, kalangan gus itu loh. Heran aku. Orang maca kitab-kitab karya Mbak Alawi paling hanya kacamata kuda. Mek madep mengarep madep mantep ngasilake impi karep gitu saja. Enggak mau naik kiri kanan. Oh, ini kitabnya. Mocon kitab Tadhkirun Nas. Mocon kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Bener kah Sulam Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi? Bener apa enggak? Meneliti kiai santri, ojo mung maca tok. Teliti uslub bahasanya itu sama seperti karya asli dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ada nama yang sama seperti Ali Kholik Kisam dengan Ali Ba'alawi. Beda. Ali bin Ba'alawi beda dengan Ali Kholik Kisam. Tapi kok iso sama ya? Ya hampir sama seperti ini. Diklaim. Sama seperti yang berhasil mengusir penjajah Belanda dan Jepang di Indonesia itu adalah Ba'alawi. Habib, Habaib semua. Gedabrus. Gedabrus. Ngono ki ora sing percaya. Heran aku. Bukalah mata kalian. Iftah qalbak, bukalah hatimu. Wahai para kiai, para muhibin yang masih mimpi tertidur ya, belum sadar sampai sekarang ini. Nggih, begitu nggih. Jadi ben bejane leres panjenengan. Berikutnya, Pak Jai. Mengapa Muawiyah sama Sayyidina Ali berperang Pak Yai sampai anak cucu? Apakah petanda kemunduran Islam sampai sekarang Timur Tengah berperang? Ada kemajuan ketika ada peperangan di sana, orang-orang yang merasa kurang aman berhijrah, lari ke daerah terjauh, ada yang ke India, ada yang ke China, ada yang ke Indonesia, akhirnya menyebarkan Islam. Jadi tidak serta-merta para dai datang ke Nusantara itu untuk mencari harta, tapi juga karena menghindari konflik yang ada. Dengan adanya perpecahan politik antara Muawiyah dan Sayyidina Ali ya, ini ada hikmahnya Islam bisa berkembang. Kalau kekuasaan hanya dipegang oleh politik dinasti, misalkan Sayyidina Ali saja, ya kemungkinan nggak bisa berkembang. Sama seperti di Indonesia, teorinya tidak dinasti, tapi demokrasi, tapi prakteknya dinasti. Ya orangnya itu saja. Ya mohon maaf, nggak bisa maju. Harus dirombak total. Harus dirombak total orang-orang yang benar-benar jujur, bersih, ya, ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Merdeka 80 tahun tidak sia-sia. Itu bagaimana? Hutang semua, ayo diangkat bareng-bareng ya. Digali semua sumber daya alam untuk nyaur utang. Wis gak usah utang mana? Utang ya gak apa-apa, jangan banyak-banyak. Jangan bebani anak bangsa yang gak ngerti apa-apa. Ditekeki. Saya kan pernah menyampaikan pada waktu yang lalu itu. Nanti kalau jatuh tempo ya, maka negara ya melalui Menteri Keuangannya akan nekeki dengan peraturannya. Ya, termasuk ini merampas sepeda-sepeda motor yang tidak ada pajaknya itu dibayar 2 tahun 5 tahun itu. Oke. Ya memang salah nggak bayar bi. Untuk perawatan jalan raya bagaimana, bayar polisinya juga. Oke. Tapi ya jangan berlebihan seperti itu, gitu loh. Oh, negara kaya raya kok kayak gini ya. Ya karena kurang urus, ya, salah urus. Oke. Jadi begitu nggih Pak Jeng. Jadi ada manfaatnya. Bukan kemunduran, tapi kalau sekarang ini ya ada kemunduran. Di mana kemundurannya? Ketika umat Islam salah dalam memahami konsep beragamanya. Amanu wa amilus sholihat itu diartikan hanya sekedar rutinitas, ritualitas, kontinuitas, tidak kualitas ya yang diperhatikan oleh umat Islam.
Buktinya mana? Coba, umat Islam itu sholatnya kan full. 5 waktu belum terawihnya, belum sunnahnya lain, Jumatannya. Tapi kenapa yang menguasai peradaban, khususnya ekonomi di Indonesia kok non-muslim? 282.460.000 penduduk Indonesia, mayoritas 80% muslim. Tapi yang menguasai ekonomi Indonesia bukan muslim. Ini salah besar. Sing salah ku sholate, agama ini apa wonge? Ya wonge dalam memahami agama, konsep dan konteks agama ini keliru kita ini. Keliru. Wa amilus sholihat itu bekerja keras dengan memeras tenaga dan pikiran kita. Termasuk harus dimulai dari diri kita menjadi manusia-manusia yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Insya Allah solusi bangsa ini akan ketemu ya di mana titiknya nanti. Maka harapan kita semua, Indonesia ini harus merdeka sepenuhnya, totalitas dari hegemoni ya George Soros, dari 9 naga dan seterusnya ya. Sebagai megang tampuk kekuasaan ya yang masih aman sekarang ini, ayo bekerja. Kita dukung ya. Saya dukung Pak Prabowo, saya dukung. Semua ya, tujuannya sebenarnya baik tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan yang ada. Dijejeli utang 9.000 triliun. Bagaimana nggak kegelagapan? Uang 300 triliun aja bisa buat bangun tol dari Pulau Sumatera, Lampung sampai Aceh sana bisa kok. Tapi ini hanya untuk membayari utang, tidak utang, bunganya utang. Bunga hutang saja. Hutang itu lebih baik dengan Jepang daripada dengan China. Hutang dengan Jepang saja. Kita ini memalukan. Ya. Kalah dengan negara kecil semisal Singapura dengan Brunei. Ekonominya sangat kuat, kita ini kelabaan gara-gara kebocoran ini. Nggih. Nggih begitu nggih Pak Jeng nggih. Jadi sampai sekarang tengah berperang nggih, perang terus dan perang. Perang saudara Suriah, perang saudara Yaman, perang saudara Libya, perang saudara Irak, ya. Lebanon ya. Bahkan Turki ya, sesama umat Islam antara Kurdi dengan Turki dan seterusnya. Ada sisi negatif dan positifnya, tapi kebanyakan mandorotnya nggih Pak Jeng nggih. Pak Nuradi, banyak demo menolak kembalinya TNI seperti zaman Orba dan kebijakan tentang pajak kendaraan bermotor yang telah 2 tahun akan dirampas oleh negara. Bagaimana menurut Pak Kiai? Pemerintah kurang sensitif menghadapi keadaan ekonomi kita. Oke, masyarakat kelas bawah dan menengah ditekan ya dengan tekan sekeras-kerasnya nggak apa-apa, tapi berikan mereka tunjangan. BPJS kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Setiap bulan dapat tunjangan 20 juta sampai 40 dan 50 juta. Nggak apa-apa, tekan pajak dinaikkan nggak masalah. Tapi kalau pemerintah belum mampu mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, maka jangan sampai menyakiti hati rakyatnya. Rakyat telat bayar pajak kendaraan bermotor 2 tahun dirampas milik negara. Lah ini ngangsur ya. Ngangsur bunga berbunga lunas malah dirampas karo polisi. Itu bagaimana? Nggak cocok. Dan kembalinya TNI seperti zaman Orba. Ini harus direformasi yang kedua. Reformasi 98 gak berhasil. Kang Mas Amin Rais dan kawan-kawan hanya berhasil bagi-bagi kue kekuasaan saja. Kalau saya jadi presiden, kerjasama dengan DPR yang amanah karakternya, maka akan membuat satu undang-undang. Partai politik hanya 5 saja, seperti 5 sila dalam Pancasila. Gak usah banyak-banyak. Yang penting sejahtera, Indonesia Raya Jaya, NKRI. Harga hidup sampai mulia, sampai matinya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Pak Nuradi. Jadi
selama ini kita masih menunggu dan menunggu kapan ya. Tapi tolong mahasiswa harus mampu mengendalikan diri. Nanti tukaran para polisi yang ngerti apa-apa. Tapi polisi aja ngamlengi anak-anak mahasiswa itu pewaris negeri itu mereka itu. Nggih. Harus dengan santun lah, ya, jangan mukuli. Itu sih bayari kamu itu ya anak-anak itu. Nggih. Pak Hari Agus. Assalamualaikum waalaikumsalam. Derek semoga baik sehat selalu amin. Matur suwun Pak Hari Agus. Berikutnya Pak X41. Semoga selamat sehat selalu dilancarkan urusannya Bang Admin dan KRT Nurhaya Adinegoro. Apakah iblis dan Samiri yang dikabarkan bermata picek, ketombak Longinus masih hidup dan binatang yang menjaganya? Oh, ini cerita tentang Tamim Ad-Dari itu, Pak X41. Tamim Ad-Dari itu mantan pendeta Nasrani. Begitu juga Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akbar itu pendeta Yahudi, mantan. Cerita tentang Dajjal, Ya'jud, Ma'jud, Nabi Isa turun dari langit itu masih banyak kena pengaruh agama-agama lama. Sehingga tasyabuh atau jumbuh dalam memahaminya. Hampir sama seperti keyakinan kita tentang Nabi Ilyas yang masih hidup. Kita tunggu kedatangannya, kumpul di waktu tawaf di Ka'bah bersama dengan Imam Mahdi di sana. Nah, ini keyakinan seperti ini nih keyakinan lama. Sama seperti Nabi Idris masih hidup, Nabi Isa masih hidup, itu termasuk pengaruh daripada keyakinan lama. Israiliyat campuran ya dengan pemahaman Islam yang pada waktu itu disampaikan oleh mantan pemeluk agama-agama lama yang akhirnya jumbuh, tasyabuh. Nah, cerita tentang Tamim Ad-Dari itu kemungkinan ada di Pulau Sokotra, sebelah timurnya Somalia, sebelah selatannya Yaman. Pulau yang ada di tengah laut itu. Kemungkinan ketemu di situ, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan lagi tidak berada di situ, tapi berada di sebuah pulau yang ada di Selat Babel Mandeb. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan mempercayai berada di Pulau Sokotra. Dajjal itu katanya. Nah, Dajjal itu ibarat ya dari sifat, sama seperti setan. Setan itu tidak berwujud itu enggak, tapi sifat karakter yang bisa menempel pada materi ragawi seseorang. Sama seperti Presiden Amerika sekarang, Donald Trump, itu kelihatan fisiknya ya cuma segitu, nggak ada 2 meter ya. Lebar kali tingginya yang manusia biasa seperti kita. Tapi jiwanya itu jiwa raksasa. Bisa memerintahkan kapal nuklir untuk langsung ke Laut Merah untuk melakukan pengoboman ke Yaman. Itu nggak ada 2 meter ya. Lebar kali melindungi anak semata mayangnya yaitu Israel. Semata mayangnya yaitu Israel. Donald Trump itu manusia semata mayangnya yaitu Israel. Sama semata mayangnya yaitu seseorang. Sama yang biasa seseorang. Ketika yang biasa seseorang. Kursi DPR biasa, kursi DPD, kursi presiden, kursi wakil presiden, kursi menteri. Kedudukan jabatan-jabatan itu adalah ibarat ya suatu lambang kebesaran, tapi manusianya ya seperti itu. Sama seperti kiasan tentang Dajjal yang besar tinggi, ya enggak ya segitu. Ya Dajjal sekarang sudah keluar, sudah setiap 100 tahunnya keluar. Jadi apakah iblis Samiri? Nah, Samiri pada waktu Nabi Musa itu ya sudah meninggal dunia, bermata picek, ketombak Longinus masih hidup. Kalau energi ya dari Dajjali itu masih hidup sampai sekarang. Tapi kalau yang iblisnya itu umurnya masih panjang. Pak Buku Biru, sudah jelas terang benderang dari berbagai referensi, bukti-bukti otentik serta tes DNA klan Ba'alawi keturunan imigran Tarim, Antek Company terbukti valid merupakan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Sudah diperlihatkan ya di depan mata kita bagi yang mau membaca melihatnya. Tapi kadang-kadang kita ini buta. Kawan-kawan kita masih banyak yang buta, belum mampu membaca. Tantangan dari Al-Quran kita nggak mau dijalankannya. Sudah jelas, lihatlah. Iqra,
dan Iqra. Nggih. Pak VNU Basuki, kalau perintah meloloskan Al-Jufri jadi pahlawan gerakan untuk demo besar-besaran, nggih. Saya sudah mengatakan sejak awal. Bandara Mutiara Palu itu ganti Bandara Mutiara Tombolututu. Itu pahlawan nasional Palu, Sulawesi Tengah sana dari kerajaan Parigi Mutong. Jangan Sis Al-Jufri pada tahun 2024 yang lalu Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah mengesahkan kewarganegaraannya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, guru tua, menjadi warga negara Indonesia. Wis mati kok di sana iki. Gak masuk. Wong wis mati tahun 1969 kok di sana sekarang. 2024 yang lalu gak bisa. Gak bisa. Kalau nanti guru tua Sis Al-Jufri diresmikan menjadi pahlawan nasional, ya semua kiai-kiai pondok pesantren, kiai pendiri Gontor, kiai pendiri Lirboyo, Ploso, Darussalam, Blok Agung, ya, pesantren-pesantren tua, Buntet, Sidogiri, semuanya ya protes nanti. Semuanya harus pahlawan nasional semua. Kok obrolan kayak gitu? Ini tergantung uangnya. Oleh sebab itu Kang Mas Saifullah Yusuf jangan mudah untuk percaya ini sudah gagal dulu, sudah tidak di ACC kok mau diperjuangkan lagi. Ini gara-gara ada Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Dewan Suro PKS sana dan pernah menjadi Menteri Sosial juga. Nah ini harus ditolak. Saya tolak mentah-mentah, nggak ada hubungannya Sis Al-Jufri itu menjadi pahlawan kita. Beliau tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Perlu dicatat bersama. Nggih. Nanti kalau diangkat menjadi pahlawan semuanya, nanti Pak Alawi akan ikut Musoal Munawar, ya pahlawan nasional. Aidin nanti menjadi pahlawan nasional. Ya. Ahmad Sofyan Barogbah ya pahlawan nasional. Ya, Fahrul Barogbah ya pahlawan nasional nanti. Bahkan nanti Sultan Hamid II ya pahlawan nasional. Westerling yang orang Belanda, orang Turki itu campuran dengan Belanda itu yang membantai Apra dan yang ada di Sulawesi Selatan sana, orang-orang Bugis dibantai puluhan ribu itu ya, nanti jadi pahlawan juga. Nggak usah, jangan didukung. Pak Ceril Bae, lanjutkan pembahasan dengan ilmu bukan dengan halu. Panjang umur untuk Kiai Nusantara. Siap Pak Ceril Bae. Kusuma Bangsa, bagaimana bisa kiai-kiai senior dan kiai pesantren tidak terbuka hijab kasaf melihat kaum Mbak Alawi bukan cucu Nabi? Justru kiai-kiai muda kasafnya lebih terbuka melihat nasab di nista Mbak Alawi. Nggih, semua itu tergantung hidayah, nggih, Pak Kusuma Bangsa. Hidayah itu milik Allah. Tapi kalau nggak dijemput, ya nggak kita dapatkan, ya harus diusahakan. Nggak boleh kita cuma duduk diam saja dapat hidayah, ya sama dengan rezeki, rahmah. Kalau nggak kita usahakan, ya kapan dapatnya? Ilmu juga begitu. Ilmu itu harus dengan jer basuki mawa beyo. Mendapatkan ilmu ngaji live streaming seperti malam hari ini kan ada juga pengorbanan waktu, tenaga, konsentrasi, ya bahkan beli paketan data atau wifi, itu pengorbanan juga. Tidak bisa langsung wes pokoknya ora usah ngaji live streaming KRT Nur Hyaati Negoro wes langsung ngerti, nggak bisa. Semua dengan usaha dan doa, nggih, dua-duanya. Oleh sebab itu nggih, bener panjenengan Pak Kusuma Bangsa, banyak kiai-kiai yang masih belum terbuka, open mindednya kurang niatkan untuk terbuka. Yang pertama itu niat dulu. Pak Toko Suryo, ini Maya Nur siap. M. Gibran, Kiai sepuh modal Khusnudzon takut kualat. Nggih. Pak Awan Yuri, Nusron Purnomo, nggih, aslinya bukan Nusron Wahid, nggih. Pak Awan Yuri, asli dari Kudus, daerah sekitar Mejobo itu loh. Bareng Mejobo itu. Nggih lah. Sekarang kan ibarat dia itu besar karena duduk di kursi kementerian ATR, BPN ya. Jadi orangnya ya segitu, tapi karena duduk, nanti kalau sudah jabatannya hilang, ya enggak besar lagi, ya kecil. Pak Nahi Mungkar, selalu ngaji dengan Bopo Yai Nur Hyaati selalu terus, nggih, sama-sama kita belajar bersama. Jangan mengingatkan saya sama seperti Kenil tadi loh, Pak Pamungkas Pramana mengingatkan saya, nggak apa-apa.
Gak boleh kita tuh merasa paling benar sendiri. Walaupun saya akan berkelit untuk mencari pembenaran. Sama dengan Holanda, jadi Belanda, jadi Walondo, jadi Hindia Belanda. Dari langsung dari Londo ireng, Londo putih, Londo apa ya, bule. Nggih Pak Tuku Surya. Gibran nggih. Pak Syarif Nur Zaman KS. Lakukan perjuangan terus-menerus, bukan hanya perjuangan eksternal melawan musuh, tapi juga perjuangan batin, simfoni kemenangan atas musuh dan diri sendiri. Nggih, kita tetap nggih seperti ini nggih Pak Syarif Nur Zaman, tidak boleh kosongan dalam begitu nggih. Kita juga harus melakukan apa yang kita ucapkan. Gak boleh jarakoni, gak masuk. Kalau iso ujar tok ora iso nglakoni ora masuk. Gak sampai terserap di hati ya para pendengar jamaah dan santri. Nggih, nggak bisa. Nggih. Kita harus memulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, kita belajar seperti itu nggih Pak Syarif Zaman. Nggih, sama-sama. Jadi kita ini belajar bersama, belajar untuk menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Nggih. Yang tidak baik menjadi baik. Gitu. Nggih. Pak Kusuma Bangsa, seorang kiai mengatakan, suudon saja dipastikan dia terhijab mata batinnya tidak saleh. Nggih. Kalau suudon nggak boleh, tapi kalau husnudzon dalam hal yang jelas kebenarannya itu nggak boleh, haram malah. Bagaimana kita husnudzon terhadap kejahatan Ba'alawi? Sudah saya terangkan, Ba'alawi menciptakan hadis sendiri yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Tirmidzi, ya, bahkan Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Gak ada. Dia membuat hadis sendiri, berani kok. Gusti Allah ra diwedeni, Kanjeng Nabi ra diwedeni, apa meneh nipu panjenengan semua kiai. Aduh. Gak ada yang ditakuti. Kok jenengan masih mempercayai? Lah ini kan aneh. Langka, nggih. Langka ini nggih. Pak Ahmad Gufroni. Leluhur Nusantara kita adalah para pertapa. Mereka senang dengan lelaku samsara. Sayangnya perilaku tersebut dimanfaatkan kabaib untuk menyingkirkan secara politik nggih. Ya karena kita husnudzon saja. Pak Ahmad Gufroni. Oleh sebab itu bangkitlah nggih, bangkitlah. Jangan hanya diam saja, usaha dan doa. Jangan hanya doa saja, jangan hanya diam saja. Nggih. Diam bukan emas sekarang ini, nggih. Justru diam itu malah celah. Karena apa? Di saat kita melihat kezaliman, kebatilan, kok kita diam saja, dosa yang kita terima. Nggih, leres panjenengan. Dulu kita ini seorang petapa. Dulu Mbah Buyut kita itu orang petapa. Kawan-kawan saya itu ada yang bertapa di dalam sumur selama 40 hari, 40 malam. Di dalam sumur itu. Gak mangan, gak ngombe. Wah, orang-orang dulu itu hebat orang-orang kita. Tapi yo kalah karo doktrin Ba'alawi. Denmas Harjo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di desa saya generasi tua masih mengamalkan rotibul haddad. Katanya kalau mengamalkan hawanya atau perasaannya itu senang. Menurut Pak Kiai pripun niki? Wassalamualaikum nggih. Segala sesuatu kalau diulang-ulang itu akan ada seninya, Pak Denmas Harjo. Seni, ada seni, nilai seninya itu. Jadi seni yang dia dapatkan senang. Tapi kemanfaatan yang bersifat spiritual stagnan. Kalau niat pahala ya dapat pahala kebaikan. Oke. Banyak di antara kiai-kiai yang konsultasi, gimana saya ini? Ya wasilahnya bukan ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi, tetapi ke Syekh Ahmad Ar-Rifai saja. Saya enggokkan ke situ. Kalau memang sulit meninggalkan. Nanti nggak produktif umat Islam. Ya, yang penting ku rawatib, bukan rotib Al-Haddad, tapi rawatib 5 waktu ditambahi qobliyah ba'diyah, ya poso Senin Kemis supaya Islam itu produktif. Kenapa Islam yang selama ini ibadahnya banyak kok masih kalah peradaban, pergaulan, persaingan hidup ya? Ya buktinya nggak usah jauh-jauh, Indonesia kan mayoritas Muslim, tapi kok kere-kere itu piye iki. Nggak ada imam yang berani ya diikuti oleh makmumnya. Bagaimana bisa menjadikan Indonesia ini benar-benar sesuai dengan harapan para leluhur kita, para pejuang pahlawan kita dulu. Nggih, begitu nggih Pak Denmas Harjo. Jadi hawanya senang, ya itu tadi. Oh nggak usah maca rotib Al-Haddad, nyanyi. Coba jenengan lihat konser musik itu kan orangnya senang sama saja. Bahkan kalau
idola kita itu artis luar negeri misalkan Bon Jovi ya, wah histeris kita, wah senang. Kita senang lagu apa ya? Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kalau kita senang dengan Kos Plus, ya, idola kita, yuk kita histeris suka. Semua itu tergantung kan, tergantung. Ya innamal a'malu binniyat itu. Tergantung memori kita dalam menerima. Sama seperti Ratib Al-Haddad ya. Daripada kita senang membaca Ratib Al-Haddad, ya sholat temenanan. Sholat terapi, sholat bahagia ala Prof. Ali Aziz kan ya bisa. Wah, nggak ada perintahnya, nggak ada kewajiban wajib membaca nggak ada. Itu bukan perintah. Kalau kembali kepada usul fikih yang lebih luas lagi ala Ibnu Taimiyah lah ya. Setiap ibadah itu haram hukumnya dilakukan kecuali ada perintah. Setiap muamalah dan akad-akad muamalah syariah itu hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang sah yang mengharamkan. Loh, dibolak-balik ini supaya memperingan beban umat Islam gitu loh. Saya ulangi lagi, setiap ibadah itu haram hukumnya ya kecuali ada nas yang menghalalkannya, memerintahkannya. Setiap muamalah dan akad syariah itu halal hukumnya kecuali ada nas yang jelas yang mengharamkannya. Supaya umat Islam ini bebannya ringan sehingga fokus dunia dan akhiratnya, seimbang antara dunia wa ukhra, ajilan wa ajilan, kini dan nantinya, masa depannya, dunia sampai akhiratnya. Nggih, begitu nggih. Jadi dari Pak Demam Harjo di kode sama admin Fathur Rahim leres ya, sebenarnya Pak Alawi sudah rungkat ya, tinggal menunggu waktu azan nggih, sudah rungkat. Cuma kita harus harus tetap ya berjuang menyampaikan. Pak Ahmad Gufroni, Kiai Haji Nur Hadi Negoro memandang ilmu dari berbagai sudut pandang, mantap ilmunya sama. Orang yang dulunya alim alamah kalau sekarang nggak mau belajar, dia tetap nggak terpelajar. Pak Agus Brili Supriyati, salam saking Kalimantan Selatan Pak. Waalaikumsalam dari Pak Agus Brili Supriyati, Kalimantan Selatan, Banjar, Martapura, Batu Licin, ya, Sebamban, Kalimantan Selatan, salam. Dari suku Banjar, kawan-kawan semua, bahkan ada cerita tentang pulau laut yang ada di sebelah timur Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Agus Brili Supriyati. Toto Bagaskoro dari Waalaikumsalam Im Hadi Nugra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun nyimak nggih. Ulun itu berarti bahasa Kalimantan. Ulun itu saya. Kalau bahasa Sundanya itu apa? Ingsun. Kalau bahasa Banyuwangi Isun. Bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur Ingsun. Kalau bahasa Sunda kemarin itu apa ya? Saya itu. Bahasa Sundanya Abdi. Abdi itu terlalu bawah. Ada yang apa ya, terbaru ya. Saya sering mendengar kabuburit, barang itu kan bahasa Sunda asli. Bahasa Jawa nggak ada ngabuburit, itu nggak ada. Ini bahasa gaul sekarang saja. Closing statement pertemuan kita malam hari ini adalah bahwa dua kitab ini membuktikan setelah kita tracking bersama bahwa Sulam Taufik itu sudah mengalami interpolasi. Begitu juga diakui sepihak oleh klan Ba'alawi, tercantum dalam Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi ini. Ada Sulam Taufiknya di sini. Terus
di dalam Tadhkirun Nas juz 2 halaman 214 tadi jelas kalau memang Ba'alawi yang mengarang Sulam Taufik ini, maka karakteristiknya seperti apa? Jenengan tadi bisa menyimaknya. Termasuk halunya ya juga luar biasa. Ya. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, pengarang kitab Tadhkirun Nas, itu juga bertemu ya di alam barzah dengan beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Sering bertemunya itu. Bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu juga berdiskusi langsung dengan Allah pada waktu kholwah dan tawar-menawar, saya mohon bisa menyafaati keluargaku. Ya, tak syafaati, tak terima kamu bisa menyafaati mereka. Nggak cukup keluargaku. Ya, sahabatku dan yang mencintaiku. Oke, ya, terus yang mempunyai ketergantungan denganku. Ya, oke, ya sisi Allah. Ya. Lalu terus seluruh penduduk Hadramaut sak provinsi masih belum cukup. Lalu seluruh manusia yang hidup pada masa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ya kurang apa coba? Hampir sama seperti halunya Habib Abu Bakar bin Salim. Ya iso ngomong-ngomong langsung dengan Allah. Tidak hanya Nabi Musa kalimullah, tidak hanya Rasulullah pada waktu Mi'raj saja, tetapi ini Habib Ba'alawi bisa langsung ngomong-ngomong dengan Allah. Kalau kita ngomong dengan Allah bisa melalui doa, sholat, tapi dijawab oleh Allah ya nggak mungkin bisa gitu loh. Nah ini langsung ngomong-ngomong kayak ngomong-ngomong kayak uang ini nih. Antara Rob dengan Abd langsung komunikasi langsung. Ya aku njaluk iya tak ACC oke. Piye to iki? Ya. Ini termaktub dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 214 juz 2 dan di halaman 118, 119 juz 1 nanti kami sertakan di heizin.com, link di bawah video ini juga. Sekalian bagaimana dan apa dasarnya, mana buktinya kalau Ba'alawi itu menyesatkan umat manusia. Termasuk diantaranya adalah menciptakan hadis-hadis baru yang disandarkan itu kepada Kanjeng Nabi kita. Menfitnah Kanjeng Nabi. Allah saja direndahkan. Rasulullah ya juga disepelekan. Apalagi panjenengan, apalagi kita ini. Lebih dari itu. Jenengan baca sendiri. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya, silahkan tuduh saya sebagai tukang membawa bencana fitnah yang ada. Demikian kajian kita malam hari ini. Masih tetap ya, kita sambung lagi di waktu yang berbeda. Semoga senantiasa Allah memberikan ilmu yang manfaat dan maslahah untuk kita berserta dengan ridhonya. Semoga kita senantiasa mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu fisiologi juga tidak menyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalian dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini.
Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga Indonesia sehat selalu dan dimudahkan. Semoga saudara kita sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.